Kamu yang terkoneksi dengan orang ini sering merasa digantung dan tidak diprioritaskan. Walaupun kamu tahu hubungan dengan pasangannya sudah tidak ada emosi, tetapi tetap saja kamu merasa tidak spesial. Orang yang berdiling denganmu saat ini terbaca sudah lama memilih bertahan di hubungan yang dijalani dengan pasangannya, walaupun hubungan itu seperti sudah kehabisan waktu. Banyak faktor yang membuatnya tetap bertahan walaupun pondasi hubungan mereka sudah rapuh. Apalagi hubungan yang terjalin bersama pasangannya memiliki ikatan yang selalu menyatukan, misalnya berdasarkan suku yang sama, ikatan family atau jabatan. Orang-orang di circle hidupnya melihat hubungan mereka tampak baik-baik saja, terutama jika ada nama, status dan jabatan yang dipertaruhkan di sini. Di luar rumah, orang yang berdiling denganmu ini kelihatan baik-baik saja, senyumnya bahkan terlihat hangat, namun dalam hatinya terasa sangat sakit, jiwanya juga menderita, karena dia tahu kegembiraan yang ditampilkan di depan orang adalah kepalsuan semata. Hubungan yang terjalin dengan pasangannya memang sudah lama tentu tidak mudah untuk mengakhirinya. Apalagi jika ada aturan dari perusahaan tempatnya bekerja atau pola kebiasaan dalam keluarganya. Banyak orang mengira hubungannya dengan pasangan sangat harmonis karena memang tampak serasi. Orang yang berdiling denganmu dan pasangannya bahkan menjadi panutan tentang keluarga harmonis. Tapi segelintir orang yang kenal dekat dengan orang yang berdiling denganmu ini tahu yang sebenarnya. Apalagi orang yang berdiling denganmu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Kondisi seperti ini sudah sangat lama. Penyatuan dengan pasangannya hanyalah formalitas, seolah-olah mereka hanya diikat oleh peraturan dan secarik kertas. Sebenarnya orang yang berdiling denganmu ini ingin mempertahankan hubungan dengan pasangannya, tetapi hatinya sudah mati. Dia juga ingin mencoba melepaskan diri, tetapi membayangkan akibatnya. Dunianya terasa gelap. Sampai saat ini yang bisa dilakukannya hanyalah mencoba bertahan walaupun tanpa emosi. Yang sedang dialami oleh orang yang berdiling denganmu ini adalah sinyal dari semesta bahwa dia harus memasuki satu fase baru. Tapi karena sangat terpengaruh oleh pola pikir dan pola kebiasaan yang ada, dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Akhirnya dia lebih memilih mengorbankan perasaannya sendiri. Tidak heran jika jiwanya selalu merasakan penundaan, kekacauan, dan kurangnya kemajuan. Jauh di lubuk hatinya, orang yang berdiling denganmu ini tahu ada hambatan aliran energi dalam dirinya. Dia tahu pilihannya untuk tetap bertahan sama saja dengan mengubur dirinya hidup-hidup. Orang yang berdiling denganmu ini juga kesulitan membangun kembali rasa cinta pada pasangannya. Berulang kali dia mencoba, hatinya sulit menerima usaha menghidupkan kembali cinta. Kemungkinan sudah begitu banyak masalah yang tidak selesai sampai tuntas di antara mereka yang pada akhirnya menjadi bom waktu yang meledak. Ada beberapa kebiasaan pada orang yang berdiling denganmu ini yang menghambat keberanian untuk memperjuangkan hidupnya. Hambatan ini juga yang membuat hubungan denganmu sulit terwujud. Pertama, suka menunda dan gampang frustasi. Kebiasaan menunda saat penjelasan sudah datang padanya sering sekali berakibat buruk. Setiap kali ada masalah yang harus dicocokkan dengan pasangannya, dia memilih menundanya hingga saat masalah yang sama datang lagi. Rasa frustasi menyerang. Akhirnya hidupnya berputar sangat lambat padahal dia sudah harus bergerak maju. Kamu yang terkoneksi dengan orang ini, sudah lama menanti kejelasan hubungan, namun yang kamu dapatkan hanyalah kode atau sinyal saja. Kamu bahkan mendapat firasat kuat tentang hubungan ini tidak akan terwujud. Kedua, kekacauan dan kurangnya fokus. Orang yang berdiling denganmu ini sering tidak fokus. Energinya tersebar kemana-mana. Dia sering tergesa-gesa atau mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus, yang justru menyebabkan kekacauan dan membuatnya tidak mencapai hasil apapun secara efektif. Tidak ada rencana pasti dalam hidupnya karena dia tidak bisa memprioritaskan tugas yang paling penting.
Kamu yang terkoneksi dengan orang ini sering merasa digantung dan tidak diprioritaskan. Walaupun kamu tahu hubungan dengan pasangannya sudah tidak ada emosi, tetapi tetap saja kamu merasa tidak spesial. 3. Komunikasi buruk. Sudah jelas dalam berkomunikasi orang yang berdiling denganmu ini juga buruk. Kamu pasti sering kebingungan karena merasa tidak tahu sama sekali dengan tujuannya. Banyak miskomunikasi antara kamu dan dia, begitu juga dengan pasangannya. Pesan yang ingin disampaikannya tidak jelas dan banyak disalahartikan sehingga timbul prasangka buruk. Saya tidak heran jika kamu yang resonate dengan reading ini mencari berbagai informasi tentang perasaannya padamu, karena kamu ditempatkan di situasi yang lemah seolah disuruh menebak-nebak saja. 4. Menghindari tindakan. Sudah sangat jelas orang yang berdiling denganmu ini lebih memilih tidak bertindak. Sejak awal di reading ini terbaca tidak ada gerakan sama sekali yang dilakukannya untuk menata hati dan jiwanya. Dia juga sering mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan semua detail. Kamu sering berpikir dan berharap dia mampu mengevaluasi kembali situasi dan memastikan bahwa langkah yang akan diambil adalah langkah yang bijaksana dan terencana. Tetapi sampai saat ini tidak ada langkah yang pasti darinya. 5. Kurangnya momentum. Walaupun kamu adalah kebenaran yang sudah diyakininya, tapi orang yang berdiling denganmu ini gampang merasa kehilangan motivasi. Momentum yang seharusnya membawanya maju, gampang menguap, apalagi jika menghadapi kenyataan. Pada akhirnya dia kembali memilih berada dalam persimpangan antara tetap mengubur diri bersama pasangannya atau bergerak maju bersamamu. Tidak heran jika kartu berikutnya menggambarkan hubungan hati dan tindakan yang berkaitan denganmu. Kartu Eight of Pentacles terbalik menggambarkan situasinya. Kartu Tarot Eight of Pentacles terbalik menunjukkan adanya ketidakseimbangan atau masalah yang perlu diperbaiki. Orang yang berdiling denganmu ini bisa merasakan adanya hambatan atau kurangnya komitmen pada dirinya sendiri. Terlalu takut kehilangan semua yang sudah dibangun selama ini menyebabkan kurang usaha dan dedikasi terhadap perasaannya padamu. Hubungan denganmu terasa stagnan atau berjalan di tempat. Karena pada dasarnya orang yang berdiling denganmu ini tidak berkomitmen untuk menginvestasikan waktu, energi, dan usaha dalam hubungan. Begitu juga terhadap hubungannya dengan pasangannya. Ibaratnya pasangannya di ghosting, kamu juga begitu. Sebaiknya kamu yang resonate dengan reading ini tidak berharap darinya karena hubungan yang terjalin dibangun di atas fondasi yang lemah. Hubungan cinta segitiga antara kamu, orang yang berdiling denganmu dan pasangannya, dapat menimbulkan perasaan diabaikan, kesepian atau bahkan kecemburuan yang pada akhirnya merusak keharmonisan jiwamu. Apalagi selalu ada godaan untuk menempuh jalan pintas atau solusi instan. Sikap ini tidak akan menghasilkan perbaikan jangka panjang dan hanya akan menunda penyelesaian masalah yang sebenarnya. Saran saya, sebaiknya kamu tetap fokus pada diri dan hidupmu saja. Jangan berharap banyak darinya. Jika kamu merasa koneksi ini adalah koneksi twin flame, maka perbaikan pada jiwa dan pikiranmu akan memicunya untuk memperbaiki dirinya sendiri.